Halo semuanya, selamat datang di channel Mado Gadget. Dan pada video kali ini kita akan unboxing handphone terbaru dari Vivo. Ini adalah Vivo V30 Pro. Handphone ini adalah handphone tertinggi untuk seri V series dari Vivo yang dijual dengan harga 8.999.000 atau 9 juta, mendapatkan RAM 12 dengan internal 512 GB. Selisih 2 juta dengan Vivo V30 biasa yang RAM dan internalnya juga sama, RAM 12 dengan internal 512 GB. Apa aja perbedaannya? Kita akan bahas nanti. Kita compare mulai dari boxnya dulu. Untuk boxnya di sini ada beberapa perbedaan dari Vivo V30 biasa. Di sini ada tulisan Vivo sama seperti Vivo V30 biasa. Bedanya di sini ada tulisan Pro, jadi Vivo V30 Pro co-engineered with Zeiss. Nah, ini adalah perbedaan seri Pro-nya dengan seri biasa. Kalau seri biasa dia tidak menggunakan lensa Zeiss, tapi untuk seri Pro ini dia menggunakan lensa Zeiss yang biasanya itu digunakan di Vivo seri X atau Vivo seri flagship. Untuk desainnya dia sama ya, menggunakan lingkaran seperti ini. Padahal desain Aura Light Portrait-nya itu sama seperti Vivo V30 biasa, model kotak. Kemudian bagian samping di sini cuma ada tulisan Vivo dan Eurocup. Di sini ada tulisan Vivo V30 Pro 5G dan di sini variannya terlihat warna green dengan RAM 12 GB plus 512 GB untuk internalnya. Untuk bagian box belakangnya cuma gini aja, jadi tidak ada tambahan spesifikasi seperti Vivo V30 kemarin. Langsung saja kita unboxing. Oke, ini dia unit handphonenya. Kita taruh samping dulu. Kita lihat isinya yang ada di dalam kardus apa aja. Ini stiker IMEI, kemudian pembatas. Kita juga mendapatkan jelly case sama seperti Vivo V30 biasa. Ada beberapa kartu garansi. Dan ini unit adaptornya. Untuk unit adaptornya dia menggunakan kecepatan 80 watt ya, 20 volt 4 ampere, sama seperti Vivo Y100 dan juga Vivo V30 biasa. Chargernya dia menggunakan USB Type-C to Type-A. Dan gitu aja isi box dari Vivo V30 Pro ini. Jadi dalam boxnya itu sama persis seperti Vivo V30, tidak ada yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat unit handphonenya. Ini untuk warnanya sengaja dibuat sama seperti Vivo V30 biasa, karena memang kita akan compare perbedaannya. Nah, ini untuk perbedaannya ya, sangat kelihatan. Di sini bagian kamera ada tulisan Zeiss warna biru. Kalau Vivo V30 biasa itu tidak ada warna, tidak ada tulisan Zeiss-nya. Dan di sini dia untuk modul kameranya ada 3 ya, dia triple kamera belakang. Kalau Vivo V30 biasa itu cuma 2 kamera. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada Aura Light Portrait yang bentuknya sama, kotak seperti ini menyerupai kamera. Untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan Vivo. Untuk bagian sampingnya di sini cuma ada tombol power dan juga tombol volume. Bagian bawah di sini ada beberapa lubang. Di sini ada lubang speaker, lubang Type-C, lubang mikrofon, dan juga tempat untuk menaruh SIM card. Kita coba lihat dia menggunakan tipe apa. Dia menggunakan dual nano SIM card ya, sama seperti Vivo V30 biasa. Jadi tidak bisa dikasih memori. Kemudian bagian samping dia tidak ada apa-apa, dan bagian atas di sini ada tulisan namanya Professional Portrait dan ada satu mikrofon lagi. Oke, ini dia tampilan layar depan di Vivo V30 Pro. Untuk modelnya sama persis seperti Vivo V30 biasa ya. Dia menggunakan layar curve atau layar lengkung seperti ini. Untuk bagian depannya ini persis banget kalau kita lihat dari depan, cuma bagian belakangnya itu ada titik Zeiss seperti ini. Untuk perbedaan Pro dan juga seri biasa. Untuk settingan kameranya kita coba lihat. Mulai dari sisi kanan di sini ada lainnya, ada beberapa opsi pilihan. Seperti ini tampilannya.
ada bulan super juga, kita akan tes nanti. Kemudian film mikro, video. Untuk video di sini ada yang agak aneh dari Vivo V30 Pro ini. Kenapa aneh? Yang saya sadari pertama itu untuk Vivo V30 Pro dia tidak ada mode bokehnya untuk perekaman video. Padahal untuk seri biasa dia ada F kecil nih di samping kanan sini, kecil banget. Tapi untuk Vivo V30 Pro dia tidak ada. Mungkin ini cuma bug software ya yang belum siap. Semoga nanti akan ada update software jadi dapat video bokeh dari Vivo. Dan di sini ada beberapa choice ya atau pilihan. Di sini ada 0,6. Ini kamera lebarnya. Untuk kamera lebarnya, untuk resolusinya kita bisa atur sampai 4K dan 60 fps. Kita coba aktifkan stabilisernya. Standar. Kita coba atur standar. Nah, untuk stabilizer ini langsung pindah ke kamera utama ya, tidak bisa kamera lebar. Oh, bisa. Jadi untuk kamera lebar bisa digunakan stabilizer tapi resolusinya mentok atau paling tinggi di 4K 30 fps seperti ini. Kemudian kita coba ke ultra. Nah, kalau untuk stabilizer ultra dia turun lagi ke 1080p tapi bisa ke 60 fps. Tapi itu berlaku di kamera utama. Kalau kamera lebar sepertinya nggak bisa karena tidak ada pilihan kayak tadi. Kemudian untuk bagian fotonya di sini ada 0,6 atau kamera ultrawide, ada potret. Potret juga sama. Oh, untuk potret dia tidak ada kamera ultrawide ya. Kemudian malam. Nah, kalau malam dia ada kamera ultrawide. Dan sama di sini juga ada fitur lampu aura selalu hidup. Nah, ini aura light potretnya dia bentuknya kotak seperti ini. Kita akan tes nanti. Untuk spesifikasinya, Vivo V30 Pro ini menggunakan RAM 12GB dengan internal 512GB. Kemudian dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8200 dengan OS Android 14 dan Phantos OS 14 juga. Kemudian untuk bagian layarnya dia menggunakan lebar layar 6,78 inci dengan panel AMOLED dan refresh rate sudah 120 Hz dengan mode layar lengkung yang keren seperti ini. Dan untuk bagian layarnya sudah ada fingerprint in display atau sidik jari di bagian layar. Menggunakan daya tahan baterai 5000 mAh dengan pengecasan 80 Watt, sudah menggunakan USB Type-C dan sudah ada NFC multifungsi. Untuk bagian kameranya dia menggunakan triple kamera dengan resolusi kamera utama 50 megapiksel with OIS. Kemudian ada kamera telefoto 2 kali optical zoom 50 megapiksel juga. Dan ada kamera ultrawide 50 megapiksel juga. Untuk bagian depannya sama 50 megapiksel juga. Dan hasilnya seperti ini.
sekarang saya coba tes untuk perekaman kamera belakang di resolusi 4K 60 fps. Ini resolusi yang paling tinggi dan saya tidak gunakan stabilisernya. Untuk hasil perekamannya seperti ini. Dan sekarang saya gunakan stabilisernya ini di mode standar. Untuk stabiliser standar ini bisa di resolusi 4K 30 fps. Dan seperti ini hasilnya kalau kita coba tes untuk jalan kaki. Yuk. Dan sekarang saya coba memakai stabilizer ultra atau stabilizer yang paling tinggi. Ini untuk resolusinya cuma bisa di 1080p, tidak bisa 4K, tapi bisa di 60 fps. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya gunakan kamera ultra wide-nya atau kamera lebar. Ini untuk resolusinya seperti kamera utama, bisa 4K 60 fps. Dan sekarang saya gunakan tanpa stabilizer. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya aktifkan stabilisernya tapi di mode standar. Ini untuk resolusinya bisa sama 4K 30 fps untuk ultrawide-nya atau kamera lebarnya. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya gunakan kamera utama pada Vivo V30 Pro. Ini untuk hasil perekaman videonya. Nanti kita akan bandingkan dengan kamera lebarnya atau ultrawide-nya. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya gunakan kamera ultrawide-nya untuk perekaman kamera belakang di Vivo V30 Pro. Jadi seperti ini perbedaan tampilannya atau lebarnya dengan kamera utama. Jadi gimana menurut kalian? Oke, sekarang saya coba tes untuk perekaman kamera belakang di kamera utama. Ini untuk kamera biasa ya, bukan yang telefoto atau 2 kali zoom. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang di video untuk kamera telefoto 2 kali zoom. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman di kamera utama. Ini jarak kamera dengan objek sekitar 2 meter. Ini untuk perekaman kamera utama, hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya gunakan kamera optical zoom. Jarak yang sama 2 meter tapi hasilnya seperti ini. Gimana perbedaan dengan kamera utamanya? Menurut kalian? Yuk. Seperti ngurak truk. Untuk tontonan gratis hari. Mbak. Alah, aduh, foto tak mas. Beda mas. Semua tuh tak kepo. Berapa mas? Aku sebelah. Tak, kalau semua tak mas. Oke, sekarang saya tes untuk perekaman kamera belakang di malam hari dan cahayanya sangat minim. Kita memakai kamera utama tanpa aura light portrait dan kita akan bandingkan juga dengan hasil memakai aura light portrait. Yuk. Dan sekarang saya coba untuk perekaman kamera belakang menggunakan fitur aura light portrait di Vivo V30 Pro dengan kondisi cahaya yang sangat minim sekali dan hasilnya seperti ini. Aku banding anu loh, kamera utama karo kamera lebar. Kamera utama 4K 60 fps tanpa stabilizer. Panas. Oke, sekarang saya coba tes untuk perekaman kamera depan di Vivo V30 Pro. Ini untuk resolusinya saya pakai yang paling tinggi 4K 60 fps. Tololet. Jadi untuk resolusi ini yang paling tinggi ya, 4K 60 fps. Sekarang saya tanpa stabilizer untuk penggunaan kamera depannya.
Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya aktifkan stabilisernya. Tapi untuk Vivo V30 Pro ini kalau kita aktifkan stabiliser pada kamera depan cuma bisa di resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini kalau kita buat jalan kaki. Oke, dan sekarang saya coba untuk perekaman kamera depan di Vivo V30 Pro. Perekaman videonya ini resolusinya 4K 60 fps tanpa stabilizer. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya gunakan stabilisernya, tapi untuk fitur stabilizer pada kamera depan kalau hidup itu resolusinya cuma bisa di 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini kalau kita buat jalan kaki. Yuk. Oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera depan di malam hari pada Vivo V30 Pro. Hasilnya seperti ini. Dan untuk perekaman videonya, untuk kamera depan ini juga bisa kita zoom sampai 2 kali zoom. Hasilnya seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Yuk. Oke, untuk tes skor Antutunya di Vivo V30 Pro ini cuma bisa di 796.000 atau hampir 800.000. Ini untuk tes Antutunya, skor Antutunya di Vivo V30 Pro. Oke, sekarang kita coba tes untuk permainan Mobile Legends. Kita coba lihat grafisnya di pengaturan. Untuk frame rate-nya ini sampai super dan grafisnya kita bisa sampai ultra. Kita coba tes untuk permainannya. Nah, ini untuk audionya dia cuma mono ya, cuma ada di bagian bawah, tidak ada di bagian atas juga, cuma satu speakernya masih mono, belum stereo. Kita lari dulu. Rame nih. But. Wah, curang. Wah, kalah ya saya ya. Saya terlalu payah. Oke, sekarang kita coba di permainan PUBG Mobile. Kita coba lihat grafisnya. Oh, kita turun dulu nih ke tempat yang dimana ini turunnya? Jasnaya. Oke, kita lihat grafisnya. Untuk grafik di PUBG Mobile ini bisa sampai HDR ekstrim ya. Untuk smoothnya juga sampai ekstrim. Untuk Vivo V30 Pro permainan PUBG Mobile grafisnya seperti itu. Dia cuma pakai softgun ya. Cuma pakai softgun tapi saya payah banget. Oke, dapat 2. Oke, oh ini beda orang ya. Tadi udah 4 orang tapi kok enak banget ya. Oke, jadi gitu aja ya tes game Mobile Legends, tes game PUBG di Vivo V30 Pro ini. Oke, kesimpulannya handphone ini bagus. Mulai dari prosesor yang ngebut banget, desain yang oke, elegan, mewah dan juga ramping, layarnya juga lengkung. Kemudian kameranya yang bening banget, hampir menyerupai kamera flagship. Fitur-fitur semua ada, kemudian baterai yang awet, charger yang ngebut. Handphone ini hampir sempurna. Tapi kalau saya dikasih uang 9 juta, saya tidak akan beli handphone ini.
mending saya ambil Vivo V30 varian RAM 12GB dengan internal 512GB, saya hemat 2 juta rupiah. Kenapa? Karena selisih 2 juta rupiah itu upgrade yang kita dapatkan di Vivo V30 Pro ini cuma hanya beberapa saja. Prosesornya yang lebih kenceng, bagus, tapi Vivo V30 biasa dengan Snapdragon 7 generasi 3 juga kenceng. Kamera yang lebih bening, iya, apalagi sudah ada optical 2 kali zoom dan sudah ada lensa Zeiss-nya, pasti lebih bening. Tapi Vivo V30 biasa juga bening, jadi beda tipis. Terus apalagi nih bedanya? 2 juta, cuma dapat itu aja. Charger sama, desain sama, layar lengkung juga sama. Jadi apalagi bedanya? Kalau saya dikasih pilihan buat upgrade Vivo V30 Pro, mungkin kalau chargernya sudah 120 watt, saya akan ambil. Atau handphone Vivo V30 Pro ini sudah bisa nyemplung ke dalam air, atau water resist, IP67 atau IP68, atau bahkan sudah wireless charging. Itu mungkin saya akan ambil. Tapi kalau cuma beda tipis dengan Vivo V30 biasa dan selisih harganya sampai 2 juta, saya akan ambil yang Vivo V30 biasa aja. Mending saya simpen 2 juta tersebut buat beli kebutuhan lain. Oke, jadi gitu aja review tentang Vivo V30 Pro dari Maedo Gadget. Kalau kalian suka silahkan dibeli, kalau kurang suka silahkan dipilih handphone lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Zeiss.